Jumpa lagi di channel Eko Zulkaryanto. Kali ini kita akan membahas materi tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Pemrograman dasar semester 1. Saya Eko Zulkaryanto, Eskom, MCTS, dari SMK Trisukses Natar, Lampung Selatan. Materi ini diambil dari kompetensi dasar, pemrograman dasar, 3.2, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. 4.2, melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi, nanti siswa diharapkan mampu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan prakteknya dapat melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Sebelum lebih lanjut ke materi, kita harus tahu dulu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa dalam pembuatan program komputer. Banyak sekali bahasa pemrograman. Jadi, kita harus tahu macam-macamnya tentang bahasa pemrograman tersebut. Bahasa pemrograman terdapat tingkatan-tingkatan. Berikut adalah tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di panduan yang lain, ada yang menyebutkan 4 tingkatan. Yang pertama adalah bahasa mesin, baru kemudian bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, berikut untuk bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu adalah bahasa rakitan atau disebutnya sebagai bahasa assembly. Seperti ini adalah sintaks dari bahasa pemrograman assembly, bahasa rakitan. Ya, ini. Kemudian oleh assembler, bahasa rakitan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Karena komputer hanya mengerti bahasa 1010 seperti ini, bahasa biner atau disebutnya bahasa mesin. Jadi nanti bahasa rakitan diterjemahkan oleh assembler ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Bahasa rakitan ini adalah bahasa yang lumayan dekat terhadap bahasa mesin. Kalau bahasa mesin seperti ini sudah difahami oleh komputer itu sendiri. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman tingkat menengah, ada bahasa C. Kalau boleh saya masukkan di tingkat menengah, yaitu termasuk bahasa C. Kemudian bahasa Prolog, ya ini adalah pemrograman logika untuk logic programming. Kemudian Lisp, ini adalah Lisp programming. Untuk tingkat menengah, penggunaannya masih terbatas. Kata kuncinya digunakan masih terbatas, masih sedikit, dan dengan kesulitan yang menengah. Dibanding dengan bahasa assembly, bahasa rakitan lebih sulit, dan tingkat menengah ini lebih mudah. Kemudian untuk tingkat berikutnya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di sini ada C++ yang merupakan perkembangan dari bahasa C, Java yang juga mengikuti kaidah dari bahasa pemrograman bahasa C, kemudian PHP, C#, dan Visual Basic.NET, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi. Masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ini bahasa pemrograman ini. Dan juga paling banyak digunakan di kalangan pendidikan, di kuliah ataupun di sekolah. Kemudian pilihan bahasa pemrograman yang akan diajarkan di SMK biasanya adalah bahasa pemrograman C, bahasa C atau C++, Pascal, Delphi, Java, ataupun C#. Nah, dari sini
nanti akan dipilih sebagai bahasa pemrograman yang akan digunakan. Untuk awalan di semester 1 biasanya yang dipakai adalah bahasa C atau C++ atau Pascal. Yang kemudian nanti di semester 2 kita akan belajar user interface yang kemungkinan akan menggunakan dari ketiga ini Delphi, Java, atau C#. Seperti itu. Kemudian untuk perangkat lunak bahasa C atau C++. Perangkat lunak yang digunakan adalah yang pertama adalah Turbo C, yang kedua Borland Dev C++, Orwell Dev C++, Microsoft Visual Studio Visual C++, Eclipse, NetBeans. Ini adalah perangkat lunak atau disebut juga dengan IDE, Integrated Development Environment. Ini yang digunakan untuk menulis program bahasa C atau C++. Kemudian untuk perangkat lunak bahasa Pascal yang biasa digunakan di sekolah adalah Free Pascal. Contoh lain adalah Turbo Pascal. Kemudian untuk perangkat lunak bahasa Delphi yang pernah digunakan di sekolah yaitu Lazarus, atau mungkin kita akan coba menggunakan Borland Delphi. Berikutnya untuk perangkat lunak bahasa Java itu menggunakan NetBeans. Jika nanti kita memilih Java, kemungkinan akan menggunakan NetBeans atau Eclipse. Berikutnya untuk perangkat lunak bahasa C++, C#, ini cara membacanya C#, bukan C crash ya, tapi C#. Menggunakan perangkat lunak Microsoft Visual Studio atau Visual C#. Nah, di dalam Visual Studio terdapat Visual C# yang kita dapat membuat program C#. Nah, kemudian untuk instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman akan kami contohkan untuk dua aplikasi, dua perangkat lunak bahasa pemrograman. Berikut untuk instalasi Dev CPP atau Dev C++. Dipilih Orwell Dev C++. Ini adalah versi Dev C++ yang paling stabil untuk Windows 10 dibanding aplikasi dari Borland Dev C++ terkadang kurang stabil untuk Windows 10. Di sini sudah saya pilihkan Orwell Dev C++ yang dapat Anda download di sourceforge.net di alamat berikut. Setelah Anda download, kemudian kita install. Berikut untuk video instalasi Dev CPP. Kita tonton videonya. Pertama kali ini sudah saya download. Ada file Dev CPP setup. Double klik. Kita tunggu sampai 100%. Kemudian pilih bahasa Inggris, bahasa instalasinya. Kemudian klik I agree. Kemudian klik next. Untuk lokasi instalasi biarkan saja, klik install. Kemudian kita tunggu sampai proses ekstrak aplikasi sampai selesai. Sebentar lagi selesai.
Ya, berikutnya kita klik finish. Langsung saja di run, tidak apa-apa. Klik finish. Kita akan konfigurasi awal, pilih bahasa Inggris, klik next. Kemudian klik next, klik OK. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal. Di atas terdapat menu-menu, bisa Anda lihat. Kemudian untuk memulai project bisa Anda klik source file atau di file new source file. Anda klik. Nah, disinilah tempat untuk menuliskan program C++ atau bahasa C. Berikutnya untuk di desktop, nah sudah terdapat shortcut untuk Dev C++. Oke, cukup untuk video instalasi Dev C++. Kita lanjut untuk persiapan instalasi aplikasi FreePascal. Perangkat lunak FreePascal ini yang nanti akan kita gunakan untuk bahasa Pascal dapat di-download di freepascal.org. Setelah kita download, kemudian kita lakukan instalasi. Berikut adalah video instalasi FreePascal. File sudah saya download, kemudian saya simpan di folder fpc ini. Ini adalah file setupnya. Double klik, kemudian akan muncul jendela instalasi seperti ini. Klik next saja, tidak perlu dirubah ini ya. Langsung saja next. Untuk di bagian ini kita perlu checklist untuk jenis file .pas ya, asosiasi untuk .pas ini supaya langsung terbuka ke FreePascal. Kemudian klik next, kemudian klik install. Kita tunggu proses ekstrak. Baik, sudah selesai. Klik next. Tidak perlu melihat readme, tak apa-apa. Kemudian klik finish. Kemudian untuk membuka FreePascal sudah terdapat shortcut FreePascal di desktop, yaitu FreePascal IDE. Klik. Seperti inilah tampilan FreePascal. Memang terlihat masih agak primitif. Memang penggunaannya memang lebih sulit dibanding Dev C++ atau untuk software Pascal yang lainnya. Nah, seperti ini. Tadi diklik file ya. Klik file, new. Kemudian Anda dapat menuliskan kode Pascal di sini. Untuk menyimpan, klik file save. Seperti ini. Diketikkan nama filenya, diakhiri dengan .pas. Nah, seperti itu. Ada menu run, menu compile, dan lainnya. Seperti itu untuk Pascal. Kita lanjut saja ke persiapan instalasi NetBeans. Untuk bagian ini tidak saya contohkan. NetBeans ini masih pilihan untuk semester 2, apakah digunakan atau tidak. Dapat di-download di situs netbeans.apache.org/download/index.html. Setelah di-download, kemudian kita lakukan instalasi. Kemudian untuk instalasi Microsoft Visual Studio,
Ini dapat di-download di visualstudio.microsoft.com/download. Kemudian install. Namun instalasi dilakukan secara online. Ini membutuhkan kuota yang besar, bergiga-giga sampai 10-an giga lebih, sehingga Anda tidak dapat melakukannya dengan kuota Anda harus melakukan di sekolahan atau yang memiliki kuota internet yang besar. Atau Anda dapat meminta file instalasi offline-nya. Memang agak sulit untuk mencarinya. Kita butuh mencari dulu atau meminta sekolah yang sudah mempunyai Visual Studio untuk offline instalasi. Terima kasih telah berkunjung di channel Eko Zulkaryanto. Jangan lupa like, share, dan subscribe.